Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, wabil khusus pengurus PDI yang sama-sama kita hormati. Ketika masjid sudah kita bangun, sudah kita miliki, maka tanggung jawab kita untuk memakmurkan masjid. Angka masjid dan musola seluruh Indonesia itu tidak kurang dari 800.000 masjid dan musola, 800.000, bahkan mencapai 1 juta. Cuma belum ada data yang pasti, data yang akurat. Maka Rasulullah SAW sesudah membangun masjid di Madinah misalnya, maka para sahabat dirangsang, diperintah, diserukan untuk memakmurkan masjid. Nah, kita bicara soal keutamaan. Karena kalau dari keutamaan kita nanti termotivasi untuk melakukan sesuatu, termasuk dalam kaitan dengan memakmurkan masjid. Cuma yang mau memakmurkan masjid itu disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 18. Maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak pantas orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah sementara mereka sendiri kafir. Ini ayat yang ke-17 dari surat At-Taubah. Dulu orang-orang musyrik itu diserukan untuk masuk Islam, tapi mereka bilang apa? Untuk apa kami memakmurkan? Untuk apa kami masuk Islam? Oh, kami juga memakmurkan masjid. Maksudnya Masjidil Haram. Mereka juga merasa memakmurkan Masjidil Haram. Bagaimana cara orang-orang musyrik dulu memakmurkan Masjidil Haram? Mereka tawaf di Ka'bah itu. Cuma dasar musyrik gak tahu aturan. Itu tawaf di Ka'bah, mereka tidak memakai pakaian sehelai benang pun. Telanjang laki-laki dan perempuan di sekitar Ka'bah itu. Yang namanya laki perempuan telanjang, itu kan berdampak. Akhirnya mereka sendiri yang mengubah aturannya. Kalau laki-laki tawafnya siang, kalau perempuan tawafnya malam. Lalu kalau ada orang berdatangan untuk menunaikan ibadah haji kan sudah dari dulu kan, dari zaman Nabi Ibrahim. Itu mereka layani kedatangan orang-orang ke Masjidil Haram dengan cara memberi minuman misalnya, memberi makanan, melayani tamu-tamu datang. Dengan cara begitu mereka merasa sudah memakmurkan, jadi nggak perlu lagi masuk Islam. Maka dikatakan di dalam ayat ini, nggak pantas orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah sementara mereka sendiri kafir. Makanya orang kafir tidak boleh duduk di masjid. Nggak boleh duduk di masjid. Kenapa? Karena kalau mau duduk di masjid itu kan salah satunya adalah sholat tahiyatul masjid dulu. Bagaimana orang kafir mau tahiyatul masjid? Kalau begitu siapa yang memakmurkan masjid? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-shalah wa ata az-zakah
dan hari kemudian, hari akhirat. Ini iman pada Allah, iman pada hari akhir, menyebutnya itu dirangkai menjadi satu. Itu menunjukkan betapa pentingnya beriman kepada hari akhirat sesudah kita beriman kepada Allah. Itu ada materi tersendiri soal iman pada hari akhirat. Mendirikan sholat, yang memakmurkan masjid Allah yang mendirikan sholat. Sebab apa? Masjid itu tempat sholat. Namanya saja sudah masjid, dari kata sajadah yasjudu, yaitu sujud, tempat sujud, tempat sholat. Masa memakmurkan masjid enggak sholat? Umpama di masjid ada orang sehari-hari tugasnya jaga sepatu, jaga sendal, tapi dia nggak sholat misalnya. Masa memakmurkan masjid nggak sholat? Misalnya ada orang tugasnya membersihkan masjid, masa nggak sholat? Padahal dia membersihkan buat orang sholat. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk orang yang mendapat petunjuk. Nah, kalau kita sudah mau memakmurkan masjid, apa keutamaan yang bakal kita dapat? Yang pertama adalah dapat membuktikan kebenaran iman. Dapat membuktikan kebenaran iman. Jadi iman itu salah satunya dibuktikan dengan cara memakmurkan masjid. Di dalam hadis dikatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat seseorang biasa ke masjid, dalam rangka memakmurkan masjid, bukan ke masjid mau tukar sendal. Ada nggak orang datang ke masjid mau tukar sendal? Sendal dia sudah jelek, mau tukar yang bagus. Nah, itu orang di masjid buka sendal. Maka saksikanlah bahwa dia benar-benar beriman. Jadi Pak, kalau orang sudah rajin ke masjid, jangan ragukan keimanannya, karena dia ke masjid justru dalam rangka membuktikan iman. Saksikan bahwa dia orang beriman. Saya di Jakarta, di Betawi, itu kalau orang meninggal kan disolatkan jenazahnya. Sebelum atau sesudah disolatkan jenazahnya, itu ada sambutan atas nama tokoh masyarakat, yang diantara isinya adalah mempersaksikan bahwa almarhum ini adalah orang baik. Saya tidak tahu kalau di sini ada begitu kan? Ada ya. Itu dengan mengucapkan isyhadu bi anna hadhil janazah min ahlil khair. Nah, kita saksikan bahwa jenazah ini termasuk orang baik. Orang-orang yang hadir ikut salat jenazah itu merespon dengan mengatakan khair. Iya, memang dia orang baik. Kenapa? Ya memang riwayatnya begitu. Dia ini orangnya baik, rajin ke masjid. Nah, yang repot kalau ada orang meninggal, dia nggak pernah ke masjid. Kita diajak mempersaksikan, mari kita saksikan bahwa jenazah ini termasuk orang baik. Waduh, ini orang baik dari mana? Ke masjid nggak pernah. Ini juga baru tumben ke masjid digotong. Tahu tumben? Tumben tahu? Baru kali ini juga baru kali ini ke masjid juga digotong. Mau dibilang baik dari mana orang? Ya sudahlah, khair aja.
tetangga. Jadi dapat membuktikan kebenaran iman. Makanya kalau ada orang mengaku beriman tapi enggak ke masjid, itu dipertanyakan. Kalau di zaman Nabi itu dipertanyakan. Yang mengaku beriman itu siapa? Yang tapi enggak ke masjid. Itu orang munafik. Orang munafik kan cuma mengaku beriman, dia enggak ke masjid. Tapi lama-lama dipertanyakan orang, akhirnya dia datang juga ke masjid. Untuk apa? Biar dipuji orang, biar dilihat orang. Ikut ya sholat berjamaah. Cuma namanya orang munafik kan hakikatnya kafir, dia nggak sholat, sholat aja enggak, apalagi berjamaah. Lalu yang paling berat bagi orang munafik itu kalau sholat berjamaahnya isya sama subuh. Itu yang paling berat tuh, isya sama subuh. Sampai sekarang tuh yang namanya isya sama subuh itu paling berat. Lihat aja di masjid-masjid, kalau maghrib banyak juga yang sholat. Tapi kalau sudah isya, nah itu, apalagi ada secara langsung pertandingan sepak bola, isya sama subuh. Makanya keutamaannya itu kalau kita sholat isya, sholat subuh berjamaah di masjid itu seperti orang sholat semalam suntuk. Seperti orang sholat semalam suntuk, sholat malam semalam suntuk. Itu kalau sholat isya sama subuh berjamaah. Bahkan sebenarnya kalau sholat isya bagus itu diundurkan waktunya. Diundurkan waktu tapi berjamaah di masjid. Nah, gitu. Sahabat-sahabat itu tunggu Rasul datang, Rasul sengaja datang misalnya jam 10 malam gitu. Itu masih ditunggu oleh para sahabat. Nah, kalau kita jangankan sholat isya jam 10 malam berjamaah, yang jam 8 aja, setengah 8 aja kita berat. Baik. Yang kedua, dapat perlindungan Allah pada hari akhirat. Ini keutamaan. Kalau kita membangunkan masjid untuk menunjukkan bahwa kita punya ikatan batin dengan masjid, kita dapat perlindungan dari Allah. Dalam hadis dikatakan, riwayat Bukhari dan Muslim, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali cuma dari Allah. Kan digambarkan pada hari kiamat di padang mahsyar itu panas karena jarak matahari begitu dekat, panas. Makanya ada manusia yang hangus hitam kelam, tapi ada manusia yang berseri-seri. Nah, itu diperlukan namanya naungan, perlindungan, payung. Ada orang mau berbuat salah, biar supaya nggak salah, itu bikin dulu peraturannya. Kalau di negara begitu kan, bikin dulu peraturannya. Maka disebut itu payung hukum. Dia mau salah, dia supaya nggak salah bikin peraturan namanya payung hukum. Ada istilah begitu kan? Payung hukum. Kalau nggak begitu kita salah, jadi kita bikin dulu payung hukumnya gitu. Baik. Satu di antara 7 golongan itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, ada ikatan batin dengan masjid. Ketika ia keluar hingga kembali lagi kepadanya. Baru saja keluar dari masjid, dia sudah mau balik lagi ke masjid.
Seandainya orang boleh selalu berada di masjid, dia selalu berada di masjid. Cuma masalahnya nggak boleh. Orang tidak boleh selalu berada di masjid. Kenapa? Hidup ini banyak urusan. Waktunya ke masjid, waktunya di rumah, waktunya di pasar, waktunya di kantor, gitu. Jangan di masjid terus. Sekali-sekali di masjid terus, iya. Misalnya orang i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan dia di masjid, boleh. Kalau urusan-urusan lain sudah selesai. Ini urusan lain nggak selesai, dia di masjid. Kenapa? Enak kalau di masjid, dapat makan gratis, mandi tinggal mandi, nggak ada yang dipikirin. Padahal istrinya di rumah, anaknya di rumah, itu ada masalah. Dianya tenang-tenang di masjid. Oh, nggak boleh juga kalau begitu. Dulu Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, saya kan menulis buku beginilah seharusnya membangunkan masjid, kisah-kisah. Itu Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, dia kan suka kontrol masyarakatnya. Malam siang dia suka kontrol masyarakatnya. Itu kira-kira jam 9 pagi Umar masuk ke masjid. Ternyata di masjid itu ada orang sedang berdoa, duduk menghadap kiblat. Ditunggu oleh Umar, lama juga nih orang, belum juga selesai. Akhirnya Umar dekati. Umar tanya, kamu lagi ngapain di sini? Saya berdoa. Minta apa? Banyak yang saya minta, di antaranya rezeki. Sejak kapan kamu berdoa di sini? Oh, lama banget. Dari tadi subuh saya belum keluar. Kenapa belum keluar? Saya tunggu apa yang saya minta dikabulkan oleh Allah. Oh, Umar tuh naik hitam. Keluar kamu dari sini. Bukan di sini kamu tungguin rezeki itu. Cari sana. Nah, itu begitu. Jangan orang sebenarnya malas, tapi alasannya ibadat di masjid. Kemalasan dibumbui dengan kalimat beribadah di masjid. Jadi ada kewajiban kepada keluarga, ada kewajiban pada masyarakat, harus ditunaikan, dilaksanakan. Jangan di masjid terus. Ada saatnya di masjid. Nah, jadi keluar dari masjid, sholat subuh. Habis sholat subuh, dia udah punya niat nanti mau masjid lagi zuhur. Keluar zuhur, dan udah punya niat mau balik lagi sholat asar. Habis sholat asar, udah punya niat mau balik lagi sholat maghrib. Begitu seterusnya. Baik. Yang ketiga, memperoleh ketenangan, rahmat, dan masuk surga. Rasulullah bersabda, "Al-masjidu baitu kulli taqiyyin wa takaffala Allahu liman kana al-masjidu baitahu birruhi war-rahmah wal jawazi 'ala as-sirati ila ridwanillah ilal jannah." Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa kepada Allah. Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Ini hadis saya jadikan tema khutbah Idul Fitri saya tahun kemarin. Judulnya menjadikan masjid seperti rumah sendiri. Kalau Bapak cari di internet itu ketemu. Menjadikan masjid seperti rumah sendiri. Ini hadisnya begini. Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Masjid itu kan sebenarnya Baitullah, rumah
rumah Allah. Orang Pak ingin sekali bisa pergi haji ke Baitullah. Baitullah itu rumah Allah. Makanya orang pergi haji itu disebut Duyufur Rahman. Jamaah haji itu disebut Duyufur Rahman. Orang ingin sekali jadi tamu Allah, pergi ke Mekah. Bayar berapa? Ada yang 35 juta, 40 juta, 50 juta. Oh, itu pengen jadi tamu Allah. Padahal kita bisa jadi tamu Allah di kampung kita sendiri. Kita bisa jadi tamu Allah di kampung kita sendiri. Caranya? Datang aja ke masjid. Masjid kan rumah Allah. Masjid kan rumah Allah. Jadi kalau kita ke masjid, kita jadi tamu Allah. Cuma kalau kita lagi bertamu seperti ke rumah orang, apalagi mau nginep, bertamu ke rumah orang, itu tamu bila tuan rumah bilang apa? Anggap aja kayak rumah sendiri, gitu ya Pak. Anggap saja kayak rumah sendiri. Nah, jadi kalau begitu masjid juga harus kita anggap seperti rumah kita sendiri. Bagaimana kalau masjid kita anggap seperti rumah kita sendiri? Kita senang berada di masjid. Sejelek-jeleknya rumah kita, kita lebih senang ada di rumah kita daripada di rumah orang lain. Lalu kalau rumah sendiri bagaimana? Oh, kita bertanggung jawab terhadap rumah kita sendiri. Listriknya kita bayar, kita bersihkan. Oh, itu masjid kalau kita anggap seperti rumah sendiri, kita bertanggung jawab terhadap masjid itu. Jadi bukan cuma pengurus yang bertanggung jawab, semua jamaah bertanggung jawab. Allah memberi jaminan kepada orang yang menganggap masjid sebagai rumahnya bahwa ia akan diberi ketenangan. Orang itu kalau pergi ke masjid dia mendapatkan ketenangan. Karena dia mulai dilepaskan dari kesibukan yang bikin tidak tenang. Cuma sayangnya orang sekarang, karena sekarang ini dunia maya, di masjid tetap aja sibuk. Di masjid sibuk dengan online. Kalau kita masjidnya pakai wifi gitu, udah online. Handphone itu juga kadang menyibukkan kita di masjid. Beda tipis sih, orang lagi mau Jumatan masih begini, dan itu beda tipis. Dia lagi ngapain tuh? Ada yang jawab SMS, ada yang baca website, ada yang baca Quran. Ya kalau baca Quran nggak apa-apa, tapi kalau masih jawab SMS, masih ini, masih itu, itu dia menyibukkan diri dengan yang lain. Tapi kalau sudah Jumatan dimulai, khatib naik mimbar, atau paling enggak 5 menit sebelum khatib naik mimbar, ini mestinya masjid itu sudah nggak ada sinyal. Di masjid nggak ada sinyal, wifi nggak bisa, handphone nggak ada sinyal, bisa? Itu ada alatnya. Saya baru pertama kali itu ke Peko 2 tahun yang lalu, ke Peko di Muara Badak. Saya sering ke
wifi. Bukan. Itu namanya jammer. Fungsinya buat menghilangkan sinyal. Coba aja lihat handphone Ustaz, ada sinyal nggak? Oh iya, nggak ada sinyal. Ini alatnya Ustaz. Jadi orang tidak bisa SMS-an lagi nih kalau udah masuk masjid, khususnya sudah menjelang waktu sholat, waktu khutbah. Belinya di mana Pak? Di Surabaya. Berapa ini? 3 juta, 4 juta. Saya cari di Jakarta, ada itu alat. Saya tahu dari situ. Akhirnya Pak, saya tawarkan kepada masjid-masjid, kalau ada yang mau alat ini boleh hubungi saya. Itu ada beberapa masjid kemudian menggunakan. Jadi kalau 5 menit sebelum sholat Jumat, khotib naik mimbar, waktu dihidupkan, jammer itu dihidupkan, nggak ada sinyal. 5 menit sebelum sholat, 5 waktu, 5 menit sebelum azan, itu dihidupkan, nggak ada sinyal. Jadi nggak ada lagi gangguan. Lagi sholat kan, handphone bunyi, udah handphone bunyi, pakai lagu lagi bunyinya, lagunya lagu dangdut lagi, terganggu. Tapi kalau pakai itu sinyal hilang, nggak ada tuh bunyi-bunyi begitu. Itu alatnya namanya jammer, sekitar 4 juta. Baik. Nah, diberi ketenangan, diberi rahmat, serta kemampuan melintas di as-sirat. As-sirat itu jalan, jembatan menuju surga. Jadi orang yang senang dengan masjid, suka ke masjid, itu nanti dia akan mudah untuk bisa masuk ke dalam surga. Itu yang ketiga, keutamaan. Yang keempat, orang kalau suka ke masjid, memakmurkan masjid, dia terangkat derajatnya dan terhapus dosanya. Derajatnya terangkat tinggi. Kan ada orang mukmin derajatnya rendah, ada orang mukmin derajatnya tinggi. Misalnya ada di zaman Nabi seorang yang bernama Bilal. Bilal itu di hadapan manusia rendah derajatnya. Dulu dia budak, asal dari Afrika, warna kulitnya hitam, derajatnya rendah di hadapan manusia. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, dia menjadi sahabat Nabi, itu dia mulai diperhitungkan oleh majikannya. Ketika dia menunjukkan ketaatan yang semakin besar waktu di Madinah, Rasul tugaskan dia menjadi muazzin. Muazzin itu orang yang azan, orang azan. Makanya sampai sekarang itu di kampung-kampung kita orang azan disebut Bilal. Bilal itu nama orang itu salah itu. Tapi udah terlanjur, kesalahannya udah terlanjur. Bilal itu nama sahabat. Dia yang pertama kali azan, sehingga orang azan disebut Bilal. Mestinya dari segi bahasa muazzin. Itulah Bilal, terangkat derajatnya. Bahkan Bilal itu kata Nabi, saya diperdengarkan terompahnya Bilal di dalam surga. Luar biasa itu Bilal masuk surga. Bukan cuma orangnya, terompah-terompahnya masuk surga. Tahu terompah
dari kayu, namanya kelompen, sepatu kayu. Apa kata Nabi? Aku diperdengarkan terompahnya Bilal di dalam surga. Tentu sahabat terkejut. Apa istimewanya ya Rasul? Bilal itu kalau habis berwudu dia selalu melaksanakan sholat sunat wudu. Sholat sunat wudu. Nah, kalau kita jangankan sholat sunat wudu, qobliyah saja udah gak keburu. Makanya kadang-kadang di masjid itu jarak antara azan dengan iqamah cukup lama. Cukup lama. Kenapa? Nungguin orang. Ya supaya dia keburu qobliyahnya. Nah, kalau Bilal, jangankan sholat 5 waktu, jangankan qobliyah, sholat sunat wudu aja dia kerjakan. Gitu. Karena dia seorang muazzin, standby dia. Muazzin kita tuh di masjid-masjid nggak standby. Saya pernah dalam perjalanan ada azan di satu masjid. Saya mampir sholat di situ. Saya wudu masuk masjid. Azan selesai. Saya sholat sunat. Waktu saya lagi sholat sunat itu yang azan nggak tahu kemana. Saya pikir dia wudu kali. Habis azan dia keluar. Saya sholat sunat. Selesai saya sholat sunat, saya cari-cari. Ini azan dari mana? Nggak ada. Saya tunggu beberapa saat. Karena orang nggak pada datang juga. Nggak ada yang datang. Tapi udah beberapa saat belum juga ada yang datang. Saya kan berdua. Nah, sudah, komat, saya jadi imam. Waktu saya lagi sholat berdua, datang lagi orang. Jadi ketika saya selesai sholat, assalamualaikum, itu makmumnya ada 3, ada tambahan 2. Tapi 2 orang ini bukan yang tadi azan. Lah yang azan kemana itu? Nah ini aneh. Jadi muazzinnya habis azan pergi, imamnya gak ada. Dalam hadis Rasul bersabda riwayat Bukhari dan Muslim. Saya baca artinya saja. Salat seseorang dengan berjamaah itu melebihi salatnya di rumah atau di pasar sebanyak 20 kali lipat. Ini hadis memang ada 2 versi. Ada yang 27 kali lipat, ada yang 25 kali lipat. Sebabnya ialah karena bila ia berwudu dilakukannya dengan baik. Jadi kalau berwudu, lakukanlah wudu dengan baik. Wudu dengan baik itu jangan sampai ada bagian wudu yang tidak kena air. Makanya dianjurkan dilebihkan. Wudu sampai siku, tangan sampai siku, lebihkan. Boleh. Kaki sampai mata kaki, lebihkan sampai ke betis. Itu dilebihkan, sempurna. Lalu pergi ke masjid. Sedang kepergiannya itu tiada lain dari sedang sholat semata-mata. Memang dia perginya mau sholat, maka setiap langkah yang dilangkahkannya diangkatlah kedudukannya 1 derajat. Dan dihapuskan dosanya sebuah. Jadi kalau kita pergi ke masjid, langkah kaki kita yang kanan mengangkat derajat, langkah kaki kita yang kiri menghapus dosa. Dari rumah ke masjid berapa langkah, Pak? Dari rumah ke masjid itu 100 meter. 100 meter itu berarti 200 langkah. 100 dosa
dosa dihapus, 100 derajat diangkat. Nah, begitu. Tapi Bapak gak usah hitung langkah, biar aja itu malaikat yang itu. Dan jika ia sedang sholat, maka para malaikat memohonkan untuknya rahmat, kasih sayang, dia supaya orang ini disayangi selama ia masih berada di tempat sholat, selagi ia belum berhadas. Habis sholat kan orang nggak langsung pulang, masih duduk di situ, ya berzikir, berdoa. Malaikat juga berdoakan dia agar dia dirahmati oleh Allah. Kata malaikat dalam doanya, ya Allah berilah orang ini rahmat, ya Allah kasihilah dia. Dan orang itu dianggap sedang sholat sejak ia mulai menantikannya. Jadi terangkat derajat, terhapus dosa. Nah, selanjutnya di dalam hadis ini, menanti sholat dianggap sholat. Jadi kalau kita tunggu sholat, itu kita dihitung sholat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yazalu ahadukum fi sholatin ma damatis sholatu tahbisuhu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa sholat. Selalu seseorang terangkat dalam sholat selama tertahan oleh menantikan sholat. Tiada yang menahannya untuk kembali ke rumahnya hanya semata-mata karena menantikan sholat. Luar biasa. Nunggu sholat, dihitung sholat. Misalnya Pak, maghrib pukul 18:20 misalnya. Oh, dari jam 18 Bapak udah duduk di masjid nunggu waktu sholat tiba. Sholatnya sih cuma 7 menit atau paling lama 10 menit. Sholatnya 10 menit berjamaah dengan imam, nunggunya 20 menit. Maka kita sholat seperti orang sholat 30 menit gitu. Nunggu sholat dihitung sholat, tapi nunggunya udah betul-betul duduk di tempat sholat. Kan ada orang nungguin maghrib ngobrol di bawah pohon, nungguin maghrib makan bakso di luar, atau di rumah udah wudu, dia udah wudu nih di rumahnya, mau ke masjid sambil nunggu maghrib. Wah, ada berita soal Anas Urbaningrum, nonton berita dulu, pas sudah azan baru berangkat. Nah, itu bukan nunggu sholat kalau itu namanya nunggu maghrib. Kalau orang mau buka puasa itu seringkali bukan nunggu maghrib, tapi nunggu beduk. Nunggu beduk. Baik. Jadi luar biasa itu, menunggu sholat itu dianggap sholat. Ya, nunggu itu kan bisa kita gunakan untuk berzikir, bisa kita baca Quran, bisa kita menghafal Al-Quran. Mungkin sambil menunggu sholat bisa juga membaca buku untuk menambah pengetahuan kita tentang Islam, baca hadis sambil menunggu. Yang keenam, langkah yang jauh menambah pahala. Jadi kalau tadi satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa, ini pahalanya juga bertambah banyak. Dalam hadis dulu kan tadi sudah saya ceritakan tuh waktu ceramah subuh di sini, atau kemarin juga sudah kita singgung bahwa dulu ada sahabat
tapi ternyata dia merasa sulit, repot. Makanya dia ngobrol, nanya-nanya, ada yang mau jual rumah, jual tanah nggak? Memang kenapa mau beli? Iya, saya mau beli. Kenapa mau beli? Saya ingin tinggal dekat masjid. Sekarang ini kan jauh, kalau ke masjid kurang praktis. Kalau dekat kan enak. Oh begitu. Itu sahabat. Iyalah, nanti saya kasih kabar. Itu sahabat cerita kepada Nabi, sehingga Nabi tahu untuk maksud apa dia ingin tinggal dekat masjid. Maka Rasulullah bersabda ketika sedang ceramah, ada Bani Salamah hadir. Nah, Rasul bersabda ini, inna a'zaman nasi fis salati ajran aq'aduhu ilaiha mamshatan. Sesungguhnya orang yang terbesar pahalanya dalam salat adalah yang paling jauh langkahnya. Maka mendengar hadis ini, Bani Salamah berpikir, enak saya kalau begitu, rumah saya jauh. Akhirnya apa? Enggak jadi dia beli rumah, beli tanah dekat masjid, enakan jauh dari masjid. Nah, ini luar biasa. Kalau orang sekarang jauh jadi alasan. Kamu enak rumah dekat, wajar aja, soalnya jauh. Mestinya kalau yang jauh datang, mudah-mudahan yang dekat jadi malu. Kemudian, ya itu tadi Bani Salamah, dia akhirnya tidak jadi pindah ke dekat masjid. Ini menunjukkan betapa besar keutamaan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Inilah yang kita bahas tentang keutamaan memakmurkan masjid, betapa pentingnya bagi kita memakmurkan masjid. Jangan sampai masjid-masjid kita sepi tanpa jamaah. Jangan sampai masjid-masjid kita seperti nasib gereja-gereja di negara-negara Eropa, Amerika, Australia. Itu Pak, di Eropa, di Australia, di Amerika banyak masjid-masjid yang bekas gereja. Masjid bekas gereja. Kenapa? Karena gereja itu sudah tidak dikunjungi oleh jamaahnya. Kalau toh ada yang berkunjung itu orangnya udah tua-tua, mengalami kebangkrutan itu gereja. Akhirnya dipasangi papan. Itu di Belanda, saya lihat itu. Ada gereja yang dipasangi papan. Tulisannya apa? Kalau diterjemahkan bahasa kita, dijual atau dikontrakkan. Itu umat Islam mengumpulkan dana lalu membeli gereja itu dan mengubahnya menjadi masjid. Itu saya ceramah di Masjid Al-Hikmah di Den Haag. Menurut sejarahnya itu Pak Prabowo Sutejo yang beli gereja itu tahun 85. Pak Prabowo beli gereja itu tahun 85, diubah menjadi Masjid Al-Hikmah. Di Amsterdam saya mendapati ada masjid namanya Al-Hijrah. Itu juga bekas gereja, dibeli oleh orang-orang Maroko. Bentuknya betul-betul gereja. Ketika saya datang, tuh lihat Ustaz, bekas lonceng di atas, nggak dirubah. Itu gerejanya 2 lantai. Di atas buat sholat, di bawah buat kafe, buat warung kebutuhan sehari-hari.
ada tukang cukur di masjid itu. Saya belum ketemu di masjid-masjid kita di sini yang ada tukang cukurnya. Itu belum ada. Padahal itu juga usaha. Jamaah kita tuh ada 1000 laki-laki. Orang cukur itu paling lambat 2 bulan sekali. Ya, rata-rata 2 bulan sekali cukur. Sekali cukur 10.000. Kalau jamaahnya ada 1000, itu kan 10 juta. Omsetnya 10 juta selama 2 bulan. Berarti sebulannya 5 juta. Yang jadi tukang cukur anak remaja masjid. Bikin pelatihan tukang cukur. Daripada nganggur udah jadi tukang cukur di masjid. Jamaahnya kalau cukur di masjid itu minta Pak Ustaz kasih fatwa dilarang gondrong. Dilarang gondrong. Gondrong tukang cukur nggak laku. Itu contoh. Ternyata waktu saya ke Australia, di Australia itu juga saya dapat informasi 90-90% masjid di seluruh Australia itu bekas gereja. 90% masjid di Australia itu bekas gereja. Dan saya mendatangi beberapa masjid yang bekas gereja di Sydney. Dan saya memang diundang di Masjid Al-Hijrah Sydney. Itu di Masjid Al-Hijrah itu bekas gereja. Kapasitasnya 300 orang jamaah. Masjid itu kemudian membeli rumah. Ada rumah di dekat masjid dijual, dibeli, sehingga masjid itu punya rumah. Saya datang ke sana, nginepnya dari hotel, nginepnya di rumah punya masjid. Jadi ustaz-ustaz yang diundang nginepnya di situ, jadi gampang. Ini ustaz sebelah lagi, kalau dijual kita mau beli juga nih, biar supaya lebih luas. Wah, itu contoh. Itu bekas gereja. Ada lagi beberapa masjid di Sydney yang saya datangi, itu bekas gereja, punya orang Bangladesh. Orang Indonesia punya 2 masjid bekas gereja. Ada orang Malaysia punya 2 masjid bekas gereja. Lah, jangan sampai masjid-masjid kita nasibnya kayak gereja yang ditinggal oleh jamaahnya. Jangan sampai suatu ketika entah kapan, abad berapa, orang datang ke Istiqlal. Ini kita kemana kek? Kita mau ke museum. Ini namanya museum. Megah sekali kek ini bangunannya. Iya, ini dulunya masjid namanya Istiqlal. Jangan sampai sekarang Masjid Istiqlal suatu ketika abad keberapa itu jadi museum. Seperti candi-candi di negeri kita. Dulu kan candi-candi banyak. Sekarang candi itu ditemukan kembali oleh para arkeolog. Ada yang di dalam tanah. Baik, ini peringatan buat kita semua. Maka dengan hadis-hadis ini yang berkaitan dengan memakmurkan masjid, mudah-mudahan kita semakin termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap masjid. Saya kira demikian waktu yang tersedia untuk kita kembangkan dengan dialog. Saya kembalikan ke pemandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu kali Ustaz Ahmad sudah memaparkan keutamaan masjid. Sebelum kita menginjak ke jawab, ini ada beberapa catatan terkait dengan angket yang kemarin sudah diberikan dan sudah dikumpulkan. Ada beberapa catatan di sini. Pertama ada terkait dengan problem masjid. Jadi di sini tercover ada paling tidak 11 problem masjid. Yang pertama adalah perlunya supervisi kepada pengurus masjid dari DPI atau dari Dewan Masjid Indonesia. Ini ada 4 angket yang mereka terkait dengan hal ini.
Selanjutnya adalah ini terkait dengan bantuan untuk honor guru ngaji. Selanjutnya ada juga perlu pelatihan khatib. Kemudian yang keenam, bantuan terkait dengan masalah masjid seperti sound system maupun karpet dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh terkait dengan peningkatan kualitas iman dari jamaah. Kemudian yang kedelapan adalah pengembangan pemuda masjid. Ya, jadi bagaimana kita kemudian membina para tulang, para pemuda. Kemudian terkait dengan problematika dana yang minim, bagaimana solusinya atau kiat-kiatnya bagaimana. Kemudian problem ke-10 adalah pengurus masjid yang tidak aktif. Mungkin ada ya masjid yang pengurus tidak aktif. Dan yang ke-11 adalah pengembangan kegiatan yang berjalan. Jadi beberapa hasil dari tulisan dari semua yang ada di sini terkait dengan problematika masjid yang ada di Kota Balikpapan. Ya, seperti tadi sudah disampaikan bahwa kita akan tanya jawab. Mungkin nanti bisa berkembang dari 11.3 ini atau mungkin ada menambahkan lagi. Kita punya waktu dari mulai sekarang sampai jam 11.30 dan kita buka sesi pertama dengan 3 penanya. Dipersilakan. Bapak, nanti perkenalan dulu namanya dan kemudian dari musik mana. Kedua, yang ketiga, ada lagi? Ya, sambil menunggu, siapa yang di sana silakan. Nanti memperkenalkan diri, nama dan dari musik mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haji Amiruddin dari Masjid Jami Al-Huda yang 3 kali kebakaran, alhamdulillah masih berdiri kokoh di sekitar di Kampung Baru. Kemarin kami ikuti luar biasa. Untuk hari ini masalah tadi yang jauh dari masjid. Saya Pak Ustaz Ahmad jadi rumah dengan masjid satu dinding Pak. Jadi sekali melangkah sudah di tempat imam. Saya sedih dari Bapak dari ini. Mudah-mudahan Allah jadi tahu. Itu Pak. Yang kedua, masalah khatib dengan imam Pak. Ini cerita Pak. Pernah terjadi, tapi saya tidak mau sebut nama masjidnya. Ini di Kampung Baru, Balikpapan Barat. Khatibnya sudah di atas mimbar Pak Kiai. Tahu-tahu kasnya itu lupa di lagi motornya Pak. Ini cerita fakta. Sudah di atas mimbar, kunci motornya diturunkan di jamaah itu. Dia kode, tes saya itu ada di motor saya. Kebetulan tahu juga orang itu bahwa ini motornya Pak Ustaz. Kebetulan Vespa. Ini mudah-mudahan pelatihan aktif. Jangan terulang seperti ini Pak. Di atas mimbar, lupa tesnya. Saya minta otaknya lah yang diisi Pak. Yang kedua Pak, ini cerita juga, ini terjadi betul-betul Pak. Jamaah dan imam kelahi Pak. Kenapa kelahi? Imamnya dia sudah naik, sudah pada jamaahnya ngomong pasti kuliah. Kata imam, kenapa kamu tahu? Ini kelahi betul-betul fakta bukan yang terjadi. Ini perlunya komitmen atau punya pelatihan imam dan khatib. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penanya bagi sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi
saya Hari Sutyono, Ketua Pengurus Masjid Baitul Ghufran, dan kebetulan saya mendapat amanah Ketua Dewan Masjid Kecamatan Kota Balikpapan. Yang pertama yang saya tanyakan, ini merupakan pemandangan umum. Biasanya kemarin sudah di situ, dan ini tadi juga di situ. Biasanya waktu itu sudah di mimbar atau begitu, jamaah datang kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, yang saya pertanyakan di situ, bagaimana prioritas sholat, mengerjakan sholat sunnah atau mendengarkan khatib yang telah mulai. Sementara kalau khatib kalau sudah dimulai kegiatan, nah permasalahannya sekarang bagaimana bisa memberikan kejelasan kepada jamaah supaya ada kesadaran di situ. Oleh karenanya itu nanti mohon Ustaz berkenan untuk memberikan solusi. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh media tentang permasalahan. Sebenarnya Dewan Masjid Balikpapan sudah ada itu semua, sudah menjadikan harapan. Cuma nanti minta didokumentasikan, sampaikan kepada Dewan Masjid agar itu nanti menjadikan program. Karena dia juga bisa program, termasuk itu juga akan menjadikan tahanan. Bahkan saya tahu itu ada pelatihan khotib, pelatihan kita yang kayak semuanya. Cuma kendalanya itu Ustaz, itu bagaimana untuk bisa menggerakkan pemuda. Irma itu lagi mulai macet, sudah macet. Itu Irma itu nggak ada sama sekali obat-obatan sudah boleh masuk. Bahkan di Balikpapan itu dengan adanya daerah yang menangani TKP itu ada pemahaman. Selesai sudah sudah selesai ngajinya ke internet, akhirnya moral oleh karenanya bagaimana solusinya harus dicari. Terima kasih untuk sementara saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ada yang ingin menanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Suwarno, pengurus Masjid Baitul Ghufran. Ustaz, kami menanyakan dan juga berkali pelajaran untuk para khotib semua. Saya pernah Jumatan di Masjid Balikpapan Barat. Khotibnya sangat tinggi Ustaz. Namun saya paham karena sama-sama khotib, cuma saya waktu itu bukan khotib, kan saya lagi ini semua kosong. Ternyata khotib ini bingung Pak. Sudah kuat tapi mimpi ayatnya kebolak-balik. Jadi barangkali peringatan untuk para khotib yang sudah begini sepuh, bawalah teks minimal dibaca. Dan terjebak kita akan mimbar baca ayat kebolak-balik. Kenapa? Kacamatanya beda dengan apa yang dibaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sementara tiga dulu ya. Yang pertama dari Pak Budi Baik.
Saya juga baru dengar itu. Gini. Kemudian yang kedua, ini jawabannya dan jawabannya setelah itu berkali. Cuma dari Pak Hari Supriyono dari Baitul Qur'an. Baitul Qur'an ini merupakan masjid di lingkungan asrama pondok. Ini terkait dengan ketika khatib naik mimbar, kemudian jamaah berdatang. Ini utama mana? Sholat tahiyatul masjid dengan langsung mendengarkan khutbah. Kemudian terkait dengan rekomendasi solusi masjid dan terakhir solusi terkait dengan irma yang sekarang relatif tidak banyak ada di Kota Baru. Dan terakhir dari Pak Suwarno sama dari Baitul Qur'an juga. Ini terkait dengan solusi terkait dengan khotib yang sudah sepuh. Pada Ustaz, baik, Bapak, kalau rumah dekat, Nabi juga rumahnya dekat. Itu kalau tempat imam sebelah kiri itu rumah Nabi yang istrinya Aisyah. Jadi Nabi itu masuknya dari situ, dari rumahnya langsung ke tempat imam, selangkah. Malah dulu waktu etikaf, Nabi itu tidur-tiduran, badannya di masjid, kepalanya di rumah. Badannya di masjid, kepalanya di rumah. Jadi Rasul buka pintu, tidur di situ di mihrab. Aisyah ambil bantal, bantalnya di balik pintu. Jadi di rumah Nabi itu bantalnya. Itu rambutnya disisiri. Nabi itu rambutnya disisiri oleh Aisyah. Tapi ada saat Rasul ke rumah istri yang lain. Jadi kalau Bapak pengen jauh, kenapa istri Bapak? Cari istri yang jauh. Jadi Rasul ada saat istrinya di tempat rumahnya di tempat lain, istri yang lain. Begitu. Jadi bukan soal dekat apa jauh sebenarnya, tetapi yang penting adalah memakmurkan masjid. Berapa banyak orang yang rumahnya dekat dengan masjid, tapi dia tidak mau ke masjid. Nah, kemudian ya khotib itu ini kan hikmah, sebuah informasi buat kita seperti tadi Bapak suwarto ya. Nah, itu juga hikmah buat kita. Khotib itu harus menguasai masalah. Nah, saya kalau pelatihan khotib suka bilang, khutbah, ceramah itu materinya bukan dihafal, tapi materinya dikuasai. Kalau materi sudah kita kuasai, itu ngomong lepas saja. Tapi banyak orang kalau berkhutbah harus pakai teks. Kenapa? Takut salah. Ketakutan yang berlebihan, takut salah. Nah, kalau begitu ceramah khutbah itu teksnya tidak tekstual. Bawa catatan. Saya kalau ceramah pakai catatan. Ini buku catatan saya buat ceramah. Ini buku catatan saya buat ceramah. Saya catat. Kalau dalil bukan saya hafal, saya catat. Ayatnya hafal, saya catat. Hadisnya hafal, saya catat. Atau saya sudah hafal, tetap saya catat. Kenapa? Untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba lupa. Nah, catatan-catatan itu saya bukukan. Catatan-catatan itu saya bukukan. Ini buku yang mau saya cetak. Mungkin 1 bulan, 1,5 bulan lagi akan terbit. Ini mau saya cetak. Ini isinya catatan materi dakwah. Catatan saja bukan uraian. Pokok bahasan, ada sedikit keterangannya, dalilnya apa, semua dicatat dari sini. Cuma buku ini tebal, 804 halaman. Isinya 160 materi. Bisa disampaikan di majelis taklim, bisa buat ceramah, bisa buat khutbah. Nah, itu begitu. Ada lagi tadi buku yang tadi itu sama, 160 materi dakwah pilihan. Tapi beda, isinya beda.
orang kadang-kadang nggak hafal ayat tapi males nyatet. Akhirnya apa itu kebolak-balik itu. Jadi khatib harus menguasai masalah. Ketinggalan teks nggak masalah. Masa ketinggalan teks mau turun lagi? Tapi saya ngalami Pak. Dulu waktu saya masih sekolah ibtidaiyah, saya sholat di masjid Jumat itu di saf ketiga, saf keempat, di tengah sejajar dengan khatib. Itu khatib gilirannya Haji Muhammad Ali. Oh, masjid di Betawi dulu Pak, setengah 12 sudah penuh, jamaahnya udah penuh setengah 12. Haji Muhammad Ali datang terlambat. Terlambat yang dimaksud ya jam 11:30 lewat 10 gitu. Belum masuk zuhur. Setengah 12, jam 12 kurang seperempat. Belum masuk zuhur. Cuma dia merasa kurang etis kalau masuk karena nggak ada pintu depan, pintu samping, pintu belakang. Kalau melewati orang rasanya kurang etis. Dia duduk aja di belakang. Dia pikir di depan ada khotib-khotib yang lain yang siap menggantikan. Karena Haji Ali belum juga datang, waktunya tiba, masuk naik Haji Abdurrahman. Assalamualaikum. Biasa kan? Khotbah, duduk, azan. Ketika azan berkumandang, dia rogoh-rogoh kantong baju. Nggak mau buku khutbah ini. Emang bukan giliran dia nggak mau buku khutbah. Di mimbar nggak ada buku khutbahnya, ada Quran. Azan selesai, nggak bisa dia mulai. Di sini kan ada khotib-khotib juga nih yang bisa khutbah. Dia nanya, ada buku khutbah nggak? Nggak ada. Itu contoh. Akhirnya apa? Coba dipanggil Haji Ali. Haji Ali ada? Ada. Jauh. Masuk, kasih jarak. Haji Abdurrahman turun, Haji Ali naik. Itu pengalaman saya masih kecil menyaksikan itu. Makanya saya bertekad saya harus bisa khutbah meskipun nggak pakai teks. Gitu. Jadi ya kalau nggak ada yang bisa gantikan apa boleh buat, namanya darurat. Khotib keluar lagi ngambil teks di respanya itu. Tapi mesti jangan begitu. Nggak ada teks nggak apa-apa. Nah, maka memang pelatihan khatib, imam itu penting. Jadi nanti dilanjutkan lagi program kita dalam bentuk pelatihan khatib dan imam. Bahkan kalau simulasi yang saya lakukan itu simulasinya spontan. Jadi praktek tanpa persiapan, spontan. Kita ini kan sebenarnya punya ilmu. Kadang-kadang karena nggak pernah diasah, itu nggak keluar. Padahal seorang penceramah, seorang khatib, dia harus punya kecepatan berpikir. Berpikirnya cepat untuk menemukan gagasan. Bapak pernah nggak melihat orang latihan sepak bola? Nggak pernah, mungkin di TV sekilas. Itu Pak, misalnya penjaga gawang. Penjaga gawang diri di situ di gawang. Ini pemain ada 10. Masing-masing ada bolanya sendiri-sendiri. Jadi ada 10 bola. Tendang. Yang ini tendang. Dia supaya apa itu? Kipernya cepat. Sebab nanti waktu main begitu dituntut kecepatan. Baik. Soal jamaah telat, khutbah sudah dimulai, jamaah
masjid. Kalau di zaman Nabi kan para sahabat datangnya sebelum masuk waktu. Tapi pernah terjadi, pernah terjadi itu namanya kasuistik, kasus. Pernah terjadi Nabi lagi khutbah, itu sahabat baru masuk. Udah baru masuk, langsung duduk. Nabi tanya, udah sholat belum? Sholat itu lama, kata dia. Belum. Sholat kamu rakaatain, 2 rakaat. Maksudnya tahiyatul masjid. Jadi kalau lagi khutbah berlangsung, tahiyatul masjid masih boleh. Nggak usah dipeta komplit, dengerin khutbah kan wajib. Ini kan sunnah, nggak usah dipeta komplit gitu. Emang Nabi membolehkan, ya boleh. Tapi mengambil hikmah dari pertanyaan ini, jamaah kita itu harus terus kita ingatkan agar datang paling lambat 5 menit sebelum khotib naik mimbar. Itu paling lambat. Maka di buku saya ada terhadap masjid dan hari Jumat. Itu ada hadis yang dikemukakan di situ bahwa kalau hari Jumat itu malaikat berdiri di pintu-pintu masjid. Siapa yang datang dicatat, sesuai dengan tingkat kedatangan dan dia duduk. Kalau datang jam 11, duduk paling depan, pahalanya seperti orang berkurban dengan unta yang gemuk. Datang jam 11:20, duduk di saf kelima, dia seperti orang berkurban dengan sapi. Datang jam 11:45, duduknya di tengah, dia seperti orang berkorban dengan kambing. Datang jam 12, duduk di dekat tembok, itu seperti orang berkorban dengan ayam. Datang jam 12 lewat 10 menit, duduknya di teras, itu seperti orang berkorban dengan telur. Tapi ketika khotib sudah naik mimbar, itu malaikat tutup buku. Dia enggak catat lagi siapa yang datang sesudah itu. Ini orang udah berapa puluh tahun ikut Jumatan, enggak ada catatannya di buku malaikat itu. Kenapa? Datangnya telat terus. Ini perlu kita ingatkan. Makanya waktu pengumuman diingatkan, hari ini Jumat pukul 12:20. Jumat yang akan datang pukul 12:15. Nah, gitu. Diingatkan. Baik. Ini soal anak remaja masjid bagaimana? Ini harus kita gerakkan lagi remaja masjid. Maka orang tua harus mendorong anak remaja untuk memakmurkan masjid, untuk menghidupkan irma ikatan remaja masjid. Bagaimana menghidupkannya? Tanya anak remaja itu maunya apa. Jangan dulu kesannya, kalau remaja masjid mesti pengajian. Enggak. Pengajian nggak mesti di masjid. Untuk sementara kita mengundang anak teman-teman remaja untuk camping, perkemahan di mana sampai di sana pengajiannya di kemah. Dulu saya aktif sama Ustadz
beliau mendirikan BKPMI yang kemudian menjadi BKPMRI atau Kota Semarang. Itu kami bikin program kuliah taman. Kuliah taman. Maksudnya pengajian tapi bukan di masjid. Pengajiannya di bawah pohon, di taman. Bawa tikar, ayo kumpul sini. Bawa papan tulis. Itu dulu, sekarang terserah. Jadi sekarang ini dunia maya, orang punya komunitas, grup Facebook remaja masjid Istiqomah, komunikasi. Ada saat di mana mereka ketemu. Orang sesibuk-sibuknya orang sekarang itu ada kumpul. Itu komunitas motor gede. Oh, itu kumpul. Touring, naik motor ke sana kemari. Ada lagi komunitas mobil mewah. Mobil mewah. Mobil yang dari Italia itu, Ferrari segala macam itu, yang pendek mobilnya, catnya ngejreng. Oh, itu kumpul touring. Seolah-olah ini kelompok orang kaya, mobilnya bagus-bagus, mahal-mahal. Sekarang pernah masjid, tanya anak remaja, kamu punya problem gak? Punya. Problemnya apa? Saya belum kerja. Bisanya apa? Gak bisa apa-apa. Ya udah, ayo ikut sini. Ngapain Pak? Pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan pangkas rambut. Gratis. Pelatihan pangkas rambut. Udah bisa bikin pangkas rambut remaja masjid Istiqomah. Satu kepala 10.000 pangkas rambut, 7.000 buat dia, 3.000 buat kas. Tempat gratis, listrik gratis, kan gitu. Umumkan, alhamdulillah. Umumkan tuh kalau hari Jumat, alhamdulillah anak remaja masjid kita yang semula nggak kerja sekarang sudah ikut pelatihan pangkas rambut dan sudah memulai buka pangkas rambut, sehingga 3 orang sekarang sudah bisa bekerja di sini. Dia senang berkat aktif di remaja masjid yang tadinya nggak punya usaha jadi punya usaha. Apalagi selain itu. Jadi jangan kesannya cuma pengajian. Pengajian itu nomor 1. Ada nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Programnya apa? Jangan satu-satunya. Macam-macam banyak yang bisa dilakukan. Itu Bapak baca buku yang kemarin diberikan itu ada tentang remaja masjid. Ada tentang remaja masjid itu program wajib, program pilihan. Pendekatan pribadi harus dilakukan pada anak remaja, ngobrol-ngobrol. Jadi akrab, ngobrol-ngobrol. Nabi itu dulu memberi perhatian. Nabi umur 40-an itu pengajian diadakan di rumah Arqam bin Abi Arqam. Arqam itu 13 tahun. Jadi dilakukan pendekatan pada anak remaja. Baik, saya kira begitu. Soal tadi khotib baca ayat mulai, ya itu karena menyangkut persiapan. Orang tidak boleh terlalu percaya diri karena saya udah hafal, sudah nggak bawa apa-apa dia lupa.
nama saya Ridwan dari Masjid Sudirman Pondok Lampung. Kemarin sudah dijelaskan bahwa salah satu cara untuk membangun masjid adalah salah satunya pengurus harus solid. Kalau kita kaitkan dengan pengurus rumah, ini kendala di masjid saya. Pengurus Masjid Sudirman Pondok Lampung ini sebanyak sekitar 20 orang. Tapi yang aktif hanya 6 orang, Pak. Termasuk salah satunya ketuanya, cuma bendahara sekretaris. Karena kendalanya gini, Pak, berkaitan dengan surat perintah. Karena kalau dari Kodam ini ada surat perintah dari Pangdam. Setiap pergantian selama 5 tahun sekali, ini setiap itu kita ajukan pengurus-pengurus dari satuan-satuan. Ada dari Bintan, supervisinya Bintan, pembinaan Kodam dan Korban. Dan ada dari PPK, ada dari Aceh, Pangdam, dari semua satuan ada mewakili. Ada mewakili, kemudian diterbitkan surat perintah dari Pangdam yang kita terima. Supervisinya Kapital Dam, Kepala Pembinaan Bintan Kodam. Yang kami rasakan selama ini, Pak, kami membuka setiap rapat untuk melaksanakan program itu kesulitan. Ada dari 20 orang itu hanya 6, sehingga kita ambil untuk program apa yang kendala atau masalah apa yang kita takutkan untuk kita berikan kepada jamaah, sehingga kesulitan karena atas masing-masing. Nah, ini bagaimana solusinya dengan ini? Karena kami di lapangan sebagai ketua tanggung jawab, kawan ada waktu juga, itu kesulitan. Kami mohon untuk solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja ya. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Mustafa dari Masjid Al-Maram, Karangrejo, Balikpapan. Saya tanyakan ini, Ustaz, bagaimana solusinya kalau OTEK itu caranya terlalu panjang, cara nunggunya. Seperti itu begini, Pak. Saya dulu kerja di bandara. Orang kita pada sibuk, ada pilot, ada segala, mau jalan, mau berangkat dengan tempat itu. Nah, ada salah seorang makmum menegur, tapi dia jalan ke depan penting, langsung ditutup, dia punya tangan yang ditutup ini. Nah, karena dia bilang nggak bisa dari menegur dengan kapan. Jadi dia sampai depan dan belakang, kalau ke depan itu maksudnya terlalu panjang. Sedangkan dia ada pilot, ada pemberangkatan pesawat. Itu saja Pak Ustaz, cara solusinya untuk mengingatkan OTEK yang terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau rapat nggak bisa lengkap, organisasi manapun, lembaga manapun, rapat memang nggak pernah bisa lengkap pengurusnya. Ada aja yang nggak bisa hadir. Maka idealnya memang pada hadir, tapi kalau faktanya nggak bisa hadir, jangan nunggu lengkap, jalan saja. Apa yang bisa dilakukan, lakukanlah sesuai dengan rencana-rencana. Sebab kalau nunggu lengkap nanti nggak jalan-jalan. Satu. Yang kedua, pada masjid-masjid yang sudah modern dikelola dengan baik, itu biasanya mereka menunjuk pelaksana harian. Pelaksana harian. Jadi pengurus ini paling rapat pleno 3 bulan sekali, apa
dilaksanakan oleh pelaksana harian. Ada beberapa orang pelaksana harian. Dia ngantor di masjid itu, memang ngurusi masjid ya kerjanya. Bisa dengan cara begitu. Cuma konsekuensinya kan harus menggaji pelaksana harian karena dia ngantor. Bisa juga rapat itu tidak harus semuanya, rapat seksinya. Misalnya seksi peribadatan, rapat dia sendiri karena nggak bisa lengkap semua. Tapi pilihan terakhir rapatnya pakai ini Pak, sarananya pakai ini, bikin grup WhatsApp, bikin grup BBM, nah, semuanya harus punya, sudah rapat. Gitu, semuanya harus standby rapat. Jadi zaman sekarang itu ada saat-saat di mana kita nggak bisa ngumpul, tapi kita masih bisa berkomunikasi dan memutuskan sesuatu. Jadi bisa rapat pakai BBM, pakai WhatsApp. Itu banyak yang sudah begitu, karena kumpul susah. Sama halnya orang diminta jadi narasumber di radio secara langsung, di radio, di televisi secara langsung. Di Jakarta nih benar begitu. Itu si narasumber harus datang ke studio radio atau televisi. Cuma terjebak macet, yang membuat dia nggak bisa datang tepat waktu. Lalu itu tetap dimulai acara dimulai. Si penyiar, operator, telepon. Posisi di mana Ustaz? Posisi di mana Pak? Saya di sini. Jalan apa? Oh, sebentar lagi. Ya sudah, kita mulai saja. Bapak sekarang menyampaikan apa yang Bapak mau sampaikan sesuai dengan tema. Ngomong dia lewat handphone. Bisa begitu. Jadi yang penting ada keputusan bersama, meskipun rapat nggak harus ngumpul secara fisik kalau memang tidak memungkinkan. Begitu Pak solusinya. Kalau khutbahnya terlalu panjang, sebenarnya jamaah boleh negur. Sebenarnya negur khotib boleh. Kan jamaah nggak boleh ngomong, nggak boleh ngomong itu dengan sesama jamaah. Kan tadi ada contohnya tuh, waktu Nabi sedang khutbah, ada orang datang terlambat. Udah sholat belum kamu? Belum. Kan jawab belum. Sholatlah 2 rakaat. Nah, saya memahami jamaah boleh ngomong sama khotib, interupsi khotib, khutbah jangan panjang-panjang itu. Untuk sesuatu yang sangat mendesak. Terus untuk mencegah khotib jangan panjang-panjang khutbahnya, sebelum naik mimbar itu pengurus mengingatkan, Ustaz, di sini khutbahnya 15 sampai 20 menit. Gitu. Terus di mimbar ada di situ mimbar kemarin saya buka. Memang di mana-mana masjid di Jakarta itu di mimbarnya ada tulisannya khutbah plus minus 20 menit. Ada lagi tulisannya khutbah maksimum 20 menit. Khutbah maksimum 20 menit. Singkat, padat, sistematis. Ada yang penting. Dulu saya khutbah di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Itu sebelum naik mimbar, Ustaz, kata pengurusnya, Ustaz, di sini khutbah 15 menit. Kalau saya turun saja, ya.
Itu juga mesti dicampur atau gempa susulan. Masih ada gempa susulan. Nah, ini. Jadi dicegah. Kalau sudah berlangsung, diinterupsi boleh, atau boleh juga pengurusnya taruhin lampu merah di situ, Pak. Ada masjid yang di mimbarnya ada lampu merah. Kalau di Masjid Al-Falah Surabaya, saya pernah mengisi acara seperti ini di Masjid Al-Falah Surabaya, lalu saya diminta isi ceramah subuh. Itu ceramah subuh, tempatnya bukan di tempat sholat, kayak kita juga di sini, di situ. Karena kalau tempat sholat lebar, di Al-Falah itu lebar. Padahal jamannya cuma satu setengah saf. Maka di tempat ada kelas, di bagian belakang ada kelas. Itu di atasnya digantung ada lampu. Jadi ketika saya Ustaz ceramah sampai jam 6, selesai jam 6. Itu pas jam 6 kurang 2 menit, 3 menit, nah itu nyala tuh lampu. Oh, itu pertanda sudah habis gitu. Jadi harus track, pengurus masjidnya harus track kepada khotib. Pak, ini khutbah maksimum 20 menit. Nah, kalau orang mau pergi naik pesawat, dia tahu khutbah di sini 20 menit dan memang 20 menit. Tapi bagi dia udah kelamaan tuh 15 menit juga, karena dia buru-buru misalnya. Nah, itu bukan salah khotib. Mestinya kalau mau pergi ke bandara, sholatnya di masjid dekat bandara, gitu. Tapi bagaimana kalau kasusnya khutbahnya 30 menit belum selesai? Ya, si jamaah itu boleh saja mufaroqah, memisahkan diri. Udah sholat zuhur aja, tinggal pesawat yang ini. Dia sholat zuhur boleh. Begitu Pak. Ya, ada lagi? Apa lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jayadi, Masjid Al-Ikhlas Batakan. Demikian Pak Ustaz dan Bapak semuanya hadir. Bahwasanya tadi belum menggunakan cara masjid itu untuk Jumatan karena yang pembangunan mulanya dengan musola, sekarang bangun masjid. Kami lakukan sholat rawatib mulai Ramadan dan Alhamdulillah. Jadi kami statusnya adalah semua jamaah di sana jamaah umum, di mana kita berdiri di masjid masing-masing untuk Jumatan. Yang kami tanyakan demikian itu bagaimana pemahaman jamaah di masjid. Ada pemberitaan kasus-kasus semua masjid boleh saja. Tapi yang saya perlu garis bawahi adalah jamaah itu yang harus mempentingkan salah satunya adalah nggak bisa pilih. Begitu masuk Jumat dalam bulan harus ke garis depan, itu juga 50-50 orang melakukan. Tapi kita bagaimana Pak Ustaz ketika berada hadis yang melangkai undang-undang tidak boleh, tapi ternyata harus kita langkai karena depan itu banyak yang kosong. Nah ini juga harus dalam pemikiran kita semua. Karena kalau penasihat itu lebih kuat jangan melangkai undang orang. Problemnya kalau depan itu ya orang-orang memang pada tahun bulan tak depan. Itu juga saja masih sama dengan orang-orang.
tidak utuh, tidak bulat Pak. Kaitan dengan jawaban Bapak tadi. Persoalan yang mendasar pengurus masjid kenapa tidak sulit itu faktornya adalah saya dapat laporan dari Pak Kiai di Kecamatan Balikpapan. Yang mendasar itu pengurus suatu masjid itu jumlahnya 20 atau 21 orang, sedangkan yang aktif itu tidak sampai 10 orang, taruhlah 6 orang. Jadi 14 orang ini tidak aktif. Nah, kalau urusan rapat, teknis rapat mau di Bapor, mau di kantor, dimanapun, pun bisa. Dengan BlackBerry seperti Bapak sampaikan juga bisa. Yang maksud saya itu kepengurusan ini terikat administrasi, scan, penunjukan atau kalau tentara perintah, surat perintah itu masa bakti kalau 3 tahun atau. Sedangkan menunggu 3 tahun ini pengurus yang aktif ini kalau cuma 6 orang, sedangkan yang diurusin banyak, yang nggak aktif ini lebih banyak daripada yang aktif. Ini kan lama-lama yang aktif ini kan ya jadi mungkin juga. Ini Pak persoalannya. Saya minta solusi Pak, bagaimana? Apakah ini harus bongkar pasang pengurus? Karena kadang pemilihan pengurus itu asal tujuh, sedangkan di 7 ini sadar mau ngurus masjid atau tidak. Di lapangannya seperti itu. Jadi ini tidak hanya di tempat kita saja. Umumnya masjid-masjid Balikpapan saya rasa seperti itu. Gitu Pak. Ya. Terima kasih. Itu Bapak. Kalau musola dijadikan sebagai masjid, salah satu konsekuensinya adalah menyelenggarakan sholat Jumat. Jangan sampai ada papan masjid, orang mampir, kok nggak ada Jumatan. Nah, persoalan kita ketika diadakan Jumatan, jamaahnya pada telat datang. Nah, itu dihimbau lagi. Dimanapun kita Jumatan berusaha untuk tidak telat datang. Tapi ketika ada yang telat tapi ingin dapat saf agak depan karena di depan memang kosong, sebenarnya bukan harus dilangkahi pundaknya. Kita punya adab, punya sopan santun, permisi. Biasanya orang sentuh pundaknya atau sentuh lututnya, pahanya, supaya dia bisa kasih jalan. Boleh kalau begitu. Yang tidak boleh adalah saf ini udah penuh, kayaknya satu bisa tuh saya ke situ tuh lompat-lompat ya, melompati orang. Orang Arab kan tinggi, tentang tinggi dia nggak pakai sopan santun, nggak boleh. Maka dulu ketika Nabi sedang berkhutbah, ada orang model begitu, dari depan dari belakang pindah ke depan, dilangkahi orang. Nabi bilang apa? Berhenti kamu di situ, karena kamu mengganggu. Jadi sebenarnya waktu khutbah Jumat sedang berlangsung itu tidak boleh ada gangguan-gangguan. Nah, saya suka bilang termasuk gangguan itu adalah kotak infak. Kotak infak gangguan tuh kalau diedarkannya waktu khutbah sedang berlangsung. Saya bilang sama pengurus-pengurus masjid itu kotak diedarkan udah selesai sebelum khutbah dimulai. Mau bagaimana ngedari ini usah kalau yang belum pada datang. Nah, itu persoalan kita. Ya kalau orang yang belum pada datang, sudah nggak usah diedarkan. Taruh aja di pintu-pintu masjid itu kotak. Baik Pak, begitu ya. Nah, soal kepengurusan ini tidak aktif, ini kan masjid masalahnya kedinasan. Udah kedinasan, itu masjid kedinasannya tentara misalnya, yang dia punya standar sendiri. Maka kalau ada pengurus udah ditunjuk sama komandannya untuk jadi pengurus, tapi dia nggak aktif, tanya lagi komandannya, Pak, Bapak kan dulu nunjuk Pak Haryanto jadi pengurus masjid,
tidak datang. Bagaimana Pak? Nanti saya tanya. Bagaimana Pak hasilnya? Perlu ditanya. Sudah, rupanya dia memang begini. Terus jadi bagaimana Pak? Ya udah nanti diganti saja. Nah, bisa. Jadi kepengurusan itu kan bisa diresapel. Sebenarnya dia supaya solid. Nah, maka untuk mencegah itu, kepengurusan itu, pengurus masjid manapun di awal periode itu ada rapat kerja, rapat untuk kerja. Rapat kerja itu kan rapat untuk membuat rencana kerja, dibuat komitmen bersama, kesepakatan bersama, ya supaya orang mau bertanggung jawab. Nah, tapi kalau dalam konteks kedinasan tadi, mungkin saja kan ada orang yang ditugaskan komandannya ke suatu daerah. Waktu itu rapat, misalnya begitu, nggak bisa dia hadir. Jadi dikonsultasikan lagi kepada orang-orang yang menugaskannya, minta pendapat bagaimana baiknya. Kalau bisa cari pengganti, kita buat resapel pengurus. Kalau udah nggak bisa, nah tapi kalau di masyarakat, masjid masyarakat, pengurusnya tercantum 30, 20, yang aktif 5 orang. Ini kan nggak bisa main pecat yang 15 orang. Sebab kalau dipecat, alhamdulillah gue dipecat. Malas sebenarnya. Nah, pendekatannya bukan begitu. Manajemen itu ilmunya sama, pendekatannya yang beda antara manajemen di perusahaan dengan manajemen di lembaga sosial. Kalau manajemen di lembaga sosial, lembaga keagamaan yang tidak ada gajinya, itu pendekatan peningkatan kesadaran. Pak, ini amanah. Jadi pengurus ini amanah. Kita diharapkan betul oleh jamaah untuk melaksanakan amanah ini dengan baik. Amanah itu erat kaitannya dengan iman. La imana liman la amanata lahu. Gak ada iman orang yang tidak ada amanah. Jadi kalau kita tidak melaksanakan tugas kepengurusan, ini namanya tanda iman kita lemah. Maka kita laksanakan tugas kepengurusan sehingga iman kita tambah bagus. Nah, misalnya begitu lah. Pendekatan yang beda. Nah, pendekatan lain, kalau orang nggak disiplin yang melaksanakan tugas, bukan dimarah-marahi, apalagi dipecat. Kalau di kantor bisa dipecat. Dan orang mau disiplin di kantor karena ada gajinya. Kalau di masjid kan nggak ada gajinya, tapi ada pahalanya. Jadi pendekatan nilai, ambil kesepakatan bersama, bagaimana ini bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, begitu Pak. Baik. Terkait dengan waktu, sebetulnya kita masih